sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam SMK. Kita pernah ada ringno SMS, ambil dungue panggilan, dia dungue tamu SMS. Apa tadi yang mau bilang? Tidak ada gunanya yang 1 bulan bah. Mulai lagi. Tadi belum masuk suaranya ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam SMK bisa, salam SMK hebat. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kami hingga terselenggaranya kegiatan ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Dadan yang telah memfasilitasi kegiatan koordinasi mutu ini, dan sekaligus saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu dari SMK yang telah berpartisipasi dalam kegiatan video conference koordinasi mutu ini. Bapak Ibu sekalian, kami dari Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri sesuai dengan komitmen yang sudah ditetapkan oleh pimpinan kami bahwa kami nanti akan menggunakan aplikasi Takola atau platform Takola sebagai satu-satunya alat untuk pengajuan usulan ataupun sampai dengan pelaksanaan bantuan di lingkungan Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri. Beberapa waktu yang lalu Takola sudah dilaksanakan, sekolah sudah mengusulkan, namun ada beberapa hal yang barangkali nanti kami akan coba kembali informasikan kepada Bapak Ibu dari SMK supaya partisipasi yang dilakukan oleh sekolah melalui Takola lebih optimal lagi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini sebelum nanti kami secara teknis menyampaikan mengenai mekanisme pengajuan bantuan pemerintah melalui Takola, ada beberapa informasi yang ingin kami coba sharing kepada Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan apa yang menjadi kebijakan dari Direktorat Pembinaan SMK. Boleh ditampilkan slide-nya, Mas Dadan? Ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya mengulang kembali 6 pilar program revitalisasi SMK sebagaimana diamanatkan oleh instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016, bahwa ada 6 aspek yang tentunya ini menjadi bidang garapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya dengan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai upaya untuk peningkatan kualitas sekolah menengah kejuruan. 6 pilar ini terdiri dari pengembangan dan penyelarasan kurikulum, kemudian ada standarisasi sarana dan prasarana utama, yang ketiga adalah inovasi pembelajaran, yang keempat kerjasama antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri, serta perguruan tinggi,
Yang kelima adalah pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan. Dan yang keenam adalah pengelolaan dan penataan kelembagaan. Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk menjalankan 6 pilar ini ada berbagai upaya yang dilakukan di lingkungan Direktorat Pembinaan SMK. Apakah upaya itu yang memang langsung dikelola atau dilaksanakan sendiri oleh Direktorat Pembinaan SMK, ataukah upaya melalui fasilitasi ataupun pemberian dukungan kepada SMK untuk menjalankan 6 pilar revitalisasi. Tujuannya satu, bahwa revitalisasi SMK adalah bagaimana untuk mewujudkan sekolah menengah kejuruan yang berkualitas, tentunya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri ataupun dunia kerja. Bisa lanjut, Mas Dadang? Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri mendapatkan tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penyelarasan kejuruan dan fasilitasi kerjasama industri pada sekolah menengah kejuruan. Tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa untuk melaksanakan tugas ini, kami selain ada kegiatan yang dikelola di Subdit Penyelarasan Kejuruan, juga ada kegiatan-kegiatan untuk memberikan dukungan ataupun fasilitasi bagi SMK untuk melaksanakan program-program dalam konteks revitalisasi sekolah menengah kejuruan. Lanjut, Mas Dadang. Pak, siapa yang bicara? Nah, Bapak Ibu sekalian, SMK tidak tepat khusus untuk fasilitasi atau dukungan kepada SMK, kami di Direktorat Pembinaan SMK ada yang disebut dengan bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah ini adalah bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan SMK untuk memberikan dukungan kepada sekolah menengah kejuruan dari Sabang sampai Merauke tentunya, untuk melaksanakan aktivitas atau program dalam kerangka untuk peningkatan kualitas yang tentunya Bapak Ibu sekalian, bantuan pemerintah ini hanyalah salah satu sumber. Masih ada sumber-sumber yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh SMK untuk penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian, bantuan pemerintah yang diberikan Direktorat Pembinaan SMK memegang 6 prinsip, bahwa bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan SMK tentunya harus berpedoman atau di dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, selain petunjuk pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK, ada regulasi-regulasi yang memang itu sudah ditetapkan pemerintah untuk bagaimana bisa tata kelola bantuan pemerintah itu sesuai dengan regulasi yang ada. Kami mencontohkan untuk tata kelola terkait untuk keuangan, tentunya kita berkiblat kepada regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian juga ada regulasi-regulasi lain yang menjadi pedoman bagi kita semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, prinsip yang kedua, bahwa bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan SMK ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun ataupun jasa Bu Yuli yang ada di sebelah kiri saya, karena secara prinsip kami mendapatkan tugas untuk memberikan layanan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian prinsip yang ketiga, bahwa bantuan ini digunakan untuk membiayai pekerjaan seperti yang tertulis di dalam rencana penggunaan dana yang telah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMK. Bapak Ibu sekalian, ketika sekolah Bapak Ibu sekalian sudah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan, maka ada satu kegiatan kami menyebutnya bimbingan teknis. Disitulah nanti akan ada pembahasan program bersama, pembahasan program secara bersama-sama antara tim kami di Direktorat Pembinaan SMK dengan tentunya dari pihak Bapak Ibu sekalian, kemudian menyepakati program apa
dilaksanakan tentunya berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Di situ disepakati mulai dari lingkup kegiatan, kemudian juga alokasi anggaran, bahkan sampai dengan time Video conference pelaksanaan kegiatan. Kemudian prinsip yang berikutnya, karena bantuan pemerintah ini mengacu pada peraturan yang sudah Wanita, Kementerian Keuangan. wanita, di mana kinon? Jangka waktu Hepok kinon. Oh, iya hepok kinon. ketika tanggal 31 Desember, apakah di situ datanya masih sisa? Di situ ada anggaran kegiatan yang belum dilaksanakan, maka sesuai dengan regulasi yang ada, anggaran tersebut harus dikembalikan ke kas negara. Ini saya Yang berikutnya, bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, administrasi ataupun keuangan. Bapak Ibu sekalian, anggaran bantuan pemerintah ini adalah bagian dari anggaran pendapatan belanja negara, di mana anggaran pendapatan belanja negara ini sumbernya adalah uang dari rakyat, apakah dalam bentuk pajak ataupun melalui mekanisme pendapatan negara lainnya. Nah, tentunya untuk menjamin akuntabilitas dari anggaran yang kita kelola dalam hal ini di sekolah Bapak Ibu sekalian, tentunya prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan, efisien, efektif, dan tentunya akuntabel ini harus menjadi semangat kita bersama, karena ini merupakan bagian dari upaya kita untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Prinsip yang keenam, bantuan ini dapat diimplementasikan untuk mendukung program strategis Direktorat Pembinaan SMK melalui afirmasi bagi pelaksana program. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk yang poin ini adalah 500 yang tadinya untuk fleksibilitas dari Direktorat Pembinaan SMK untuk memberikan dukungan yang sifatnya tersebut kami telah ditetapkan tadi kaitannya dengan transparansi, efisiensi, efektif, dan tentunya prinsip akuntabilitas. Lanjut, Bapak. Nah, Bapak Ibu sekalian, mekanisme bantuan barangkali ini kami mengulang dari kegiatan sebelumnya. Sebenarnya dengan setelah Bapak Ibu sekalian mengusulkan bantuan melalui Takola, sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah sampai pada tahap awal dari proses pelaksanaan bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Jadi mekanismenya setelah Bapak Ibu sekalian nanti mengajukan Takola, kami akan melakukan seleksi. Satu hal bahwa seleksi ini dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan di dalam petunjuk pelaksanaan atau pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Namun beberapa waktu yang lalu sebenarnya kami sudah cukup banyak menerima usulan melalui Takola. Namun ada satu catatan yang melatar belakangi kenapa kami menyelenggarakan kegiatan video conference pada kesempatan siang hari ini, bahwa SMK-SMK yang kemarin sudah mengusulkan ternyata tingkat kelengkapan datanya itu masih perlu ditingkatkan. Jadi tidak hanya sekedar mengusulkan, namun ada satu instrumen yang kami kembangkan dan di situ harus diisi secara online oleh kawan-kawan atau Bapak Ibu dari SMK, ternyata datanya tidak diisi dengan lengkap. Karena instrumen yang kami kembangkan itulah yang nanti akan menjadi kriteria di
dalam menentukan calon penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK. Jadi nanti setelah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan, maka kami nanti akan mengundang sekolah calon penerima bantuan tersebut. Undangannya nanti kami sampaikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada calon SMK calon penerima bantuan. Setelah itu, pada waktu bimbingan teknis, Bapak Ibu sekalian, calon penerima bantuan harus membawa kelengkapan administratif ataupun kelengkapan teknis terkait program yang diusulkan. Nah, nanti pada waktu kegiatan bimbingan teknis, nanti ketika persyaratan itu sudah dilengkapi, maka nanti baru sekolah Bapak Ibu sekalian akan ditetapkan sebagai penerima bantuan. Jadi mohon dicatat bahwa sekolah yang diundang untuk kegiatan bimbingan teknis tidak serta-merta yang bersangkutan nanti langsung akan menerima bantuan. Nanti tergantung dari proses di dalam kegiatan bimbingan teknis, apakah sekolah bisa perform sesuai dengan apa yang diusulkan atau diisikan pada waktu pengisian takola. Baru sekiranya sudah memenuhi persyaratan, nanti akan ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK sebagai penerima bantuan dan ditindaklanjuti dalam bentuk surat perjanjian kerjasama pemberian bantuan, dan proses selanjutnya nanti ada pencairan bantuan dan pelaksanaan bantuan di masing-masing sekolah. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, khusus untuk kegiatan di Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri, yang ditunjuk adalah saya selaku pejabat pembuat komitmen. Artinya ketika nanti sudah ada perjanjian kerjasama antara saya dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, maka nanti perjanjian kerjasama itulah yang nanti akan menjadi produk hukum bagi saya dan bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Artinya nanti di dalam perjanjian kerjasama itu akan diatur hak dan kewajiban para pihak. Hak kami adalah nanti kami bisa meminta sekolah untuk melaksanakan apa yang menjadi lingkup dalam perjanjian kerjasama, gitu ya. Kemudian kewajiban kami, karena kami sudah komitmen dengan Bapak Ibu sekalian, ya kami akan memberikan bantuan kepada sekolah Bapak Ibu sekalian. Itu mekanisme pemberian bantuan pemerintah di lingkungan Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri. Lanjut, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal acara tadi, bahwa kami menggunakan satu platform, dan ini merupakan kebijakan dari Direktorat Pembinaan SMK, dan tentunya ini juga bagian dari upaya untuk mewujudkan good governance Bapak Ibu sekalian. Mekanisme pengusulan atau pengajuan usulan bantuan itu menggunakan aplikasi atau menggunakan platform Takola Bapak Ibu sekalian. Jadi semua SMK mendapatkan hak yang sama untuk mengakses Takola, jadi tidak ada yang dibatasi. Semua SMK mendapatkan akses yang sama kepada Takola, dan semua SMK bisa mengusulkan program yang ada di Direktorat Pembinaan SMK. Nah, tentunya nanti mekanisme seleksi ada di kami, dan sesuai dengan alur pengajuan yang tentunya tahap ini juga sudah di-share ke semua SMK, bahwa untuk mekanisme Takola di situ ada sekolah harus login, dan masing-masing sekolah sudah punya ID, user ID sama password untuk masuk ke platform Takola. Nah, nanti di dalam menu di situ ada pilihan-pilihan program bantuan apa yang sesuai dengan profil sekolah Bapak Ibu sekalian, atau memang dibutuhkan oleh sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika sudah diklik pengajuan, maka ada satu tahapan lagi yang harus dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu melengkapi instrumen persyaratan untuk bantuan yang diajukan. Nah, ini yang kemarin sudah dilakukan oleh banyak sekolah, namun dari sisi kelengkapan data yang masih perlu ditingkatkan. Di beberapa bantuan yang dari Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri,
usulannya sudah over gitu ya, melebihi dari kapasitas atau alokasi bantuan yang ada. Namun dari sisi tingkat kualitas data atau isian yang diberikan itu masih harus ditingkatkan. Saya mencontohkan untuk bantuan kelas industri, alokasinya hanya 100 SMK bantuannya, gitu ya. Yang mengusulkan sudah lebih dari 200. Gitu. Namun data yang ditampilkan masih belum begitu lengkap, sehingga kami belum bisa mendapatkan kandidat yang terbaik, gitu ya. Kandidat terbaik untuk menerima bantuan. Karena tentunya kami berpikir bahwa dalam konteks peningkatan kualitas program yang komprehensif, yang tentunya nanti di situ berdampak langsung terhadap proses yang ada di sekolah, tentunya itu menjadi salah satu pertimbangan yang utama di dalam pelaksanaan program bantuan ini. Lanjut, Mas Teten. Nah, ini jenis-jenis bantuan nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di samping saya. Namun sebelum saya serahkan waktu ke sumber di samping saya, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu. Kalau sudah melihat leafletnya kan sudah ada nama saya Saryadi. Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan saya ada Mas Sulistyo Mukti Cahyono selaku seksi penyelenggaraan kejuruan. Kemudian di sebelah kiri saya ada Widiati Sri Nurhidayati selaku seksi kerjasama industri. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai program-program bantuan pemerintah yang ada di subdit penyelenggaraan kejuruan nanti akan disampaikan oleh Mas Sulis dan Bu Yuli. Barangkali kesempatan pertama saya mulai dari sisi kanan saya terlebih dahulu, gitu ya. Ada Mas Sulis, kami persilakan untuk transfer atau bantuan pemerintah yang di seksi penyelenggaraan kejuruan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang hadir acara pada siang ini. Berikut ini akan saya jelaskan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang ada di bawah pengawasan saya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada 5 bantuan yang ada di dalam pengawasan saya, yaitu yang pertama adalah bantuan kelas industri SMK dengan jumlah anggaran sebesar 150 juta untuk 50 SMK. Kemudian yang kedua adalah bantuan SMK berbasis industri atau keunggulan wilayah dengan jumlah SMK adalah 100 SMK, dan dana yang diberikan kepada SMK adalah sejumlah 150 juta per SMK. Yang ketiga adalah bantuan pengembangan SMK di kawasan nasional atau kawasan khusus untuk 60 SMK, dan masing-masing SMK akan mendapatkan bantuan sebesar 100 juta. Setelah itu kemudian yang keempat adalah bantuan untuk LSP P1 SMK. biasanya Itu dia ada di sini 700 kalian gedein aja LSP sampai P1 menurut SMK, kalian bagus gitu dan guys. masing-masing akan mendapatkan Lanjutin bantuan ke sebesar 2,5, maksudnya kuarter ke 2,5. dan yang Oke, kelima dan adalah setelah kalian bantuan udah selesai kalian SMK close. yang Dan untuk mengeceknya sendiri kalian bisa pakai recording aja guys, nanti total bantuan kepada siswa nanti itu kalian bisa sebesar tahu dari siswa, dan bantuan yang diberikan adalah 250.000 ya per siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk keseluruhan bantuan ini kecuali bantuan sertifikasi siswa, kecuali bantuan untuk LSP dan sertifikasi siswa, ini adalah pada prinsipnya untuk proses peningkatan kualitas kerjasama SMK Bapak dan Ibu dengan pasangan masing-masing. Jadi kita ini supaya SMK Bapak dan Ibu memiliki interaksi yang lebih baik dengan industri pasangannya dan memiliki akses yang lebih luas dengan industri lain. Kemudian yang berikutnya adalah dari kerjasama yang telah Bapak Ibu laksanakan
sarana dan prasarana. Setelah Bapak dan Ibu berdiskusi, setelah Bapak dan Ibu berdiskusi Kasih macam kayak tadi Pak Arsa. itu pasti di sana juga akan berbicara tentang menyelarakan atau sambil lanjutkan. Jadi untuk yang kedua, setelah Bapak dan Ibu melaksanakan penyelarasan kurikulum, pasti di situ juga akan dengan sarana prasarana baik itu kepada yayasan atau membuat atau menyusun program tahunan sekolah masing-masing atau mengajukan bantuan kepada dinas pendidikan provinsi atau bahkan mengajukan pemenuhan bantuan sarana prasarana kepada direktorat. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi. Jadi Bapak dan Ibu, Kurang punya untuk takola masih ada berapa yang juga akan diharapkan mampu memenuhi kualifikasi atau kompetensi seperti apa yang guru tersebut supaya memenuhi apa yang diekspektasikan atau harapan dari industri pasangan SMK Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah sertifikasi. Sertifikasi dalam hal ini adalah sertifikasi untuk keahlian Bapak dan Ibu. Jadi bisa jadi dalam sebuah program industri mempersyaratkan guru-guru dari SMK Bapak dan Ibu mendapatkan sertifikasi tertentu untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan industri. Dan ini memang perlu dan ini bisa difasilitasi menggunakan dana bantuan yang ada di dalam Subditlas Jurim. Kemudian untuk bantuan LSPP 1 SMK ini untuk memfasilitasi SMK Bapak dan Ibu yang siap dan berkeinginan untuk mendirikan LSP P1 SMK. Jadi mulai dari proses awal sampai dengan proses relisensi. Jadi kami akan memfasilitasi SMK-SMK yang siap menjadi LSP P1 SMK. Kemudian untuk bantuan kepada siswa SMK, untuk bantuan sertifikasi bagi siswa SMK yang sejumlah 50 siswa, kami memberikan bantuan sertifikasi bagi siswa-siswi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan sertifikasi dari LSP P1 SMK maupun LSP yang lainnya, maupun untuk program khusus kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan lembaga lain. Sebagai contoh, misalnya untuk bantuan LSP, untuk bantuan sertifikasi SMK, untuk bantuan sertifikasi bagi SMK yang bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Nah ini Bapak dan Ibu bisa melaksanakan kegiatan sertifikasi. Khusus untuk LSP dan sertifikasi ini bisa sangat mungkin terjadi siswa melaksanakan sertifikasi dulu, dan ini nanti pendanaannya bisa ditaklifkan ke dalam bantuan sertifikasi SMK maupun bantuan lembaga sertifikasi LSP P1 SMK. Ini bisa, karena memang kita menyadari bahwa
proses pelaksanaan di lapangan, bahwa sertifikasi harus segera dilakukan, sementara proses administrasi pencairan bantuan yang membutuhkan birokrasi dan waktu yang lebih lama terjadi ketidaksinkronan. Jadi bisa jadi nanti Bapak dan Ibu atau sekolah bisa menaikkan pencairan dana kepada kami dengan syarat Bapak dan Ibu harus mengakses pengajuannya melalui kami. Untuk pengecualian untuk bantuan yang ada kerjasama dengan Kementerian PUPR dengan oleh konstruksi terdekat dengan LPJK tersebut yang dilaksanakan oleh LPJK, maka itu adalah sifatnya melalui penunjukan. Jadi Bapak dan Ibu nanti dana untuk sertifikasi bisa ditaktifkan kepada kami. Jika ada anggaran dari sekolah bisa menggunakan anggaran sekolah terlebih dahulu untuk bantuan sertifikasi tersebut. Kami berharap Bapak dan Ibu untuk bantuan-bantuan pengembangan kelas industri, kemudian berbasis industri atau berkelas wilayah, kemudian bantuan pengembangan SMK di kawasan dan kawasan ekonomi khusus, Bapak dan Ibu betul-betul mempelajari petunjuk pelaksanaan bantuan yang ada di web SMK kami, kemudian mengakses Takola, mengisi Takola, kemudian jangan lupa instrumen harus diisi, karena kami tidak akan memproses sekolah-sekolah meskipun sudah mendaftar sudah mengisi Takola tetapi tidak mengisi instrumen, maka kami anggap itu adalah hanya mencoba. Bapak Ibu hanya mencoba Takola tetapi tidak berniat untuk mengajukan bantuan. Jadi yang harus diisi adalah instrumennya. Saya pikir itu Pak Seradi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjut ke sesi diskusi. Ya, terima kasih Mas Sulis. Sebelum kesempatan berikutnya saya sampaikan ke Bu Yuri, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa program-program yang ada di subdit penyelarasan kejuruan itu seharusnya gitu ya, seharusnya itu menjadi nafas keseharian dari SMK, karena nanti komponen-komponen yang ada di dalam lingkup bantuan yang nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian, mulai tadi disampaikan oleh Mas Sulis kaitannya dengan kurikulum, standarisasi sarana prasarana, kemudian peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, sertifikasi, itu adalah kegiatan yang seharusnya menjadi nafas keseharian dari SMK. Bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK bentuknya adalah trigger gitu ya. Ini untuk membantu kepada sekolah bagaimana untuk mengupayakan hal-hal yang sebagaimana saya sampaikan itu bisa berjalan di SMK. Tentunya bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK khususnya dari subdit penyelarasan kejuruan ini jumlahnya terbatas gitu ya. Tentunya nanti juga ada berbagai program prioritas yang tentunya dalam pelaksanaannya ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang di situ menjadi suatu keniscayaan yang harus kami lakukan. Silakan dilanjutkan Bu Yudi. Terima kasih Pak Saryadi, Pak Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati yang menghadiri acara ini, saya di seksi kerjasama industri mendapatkan tugas untuk tanggung jawab di 5 bantuan. Ada yang pertama adalah bantuan pengembangan SMK pertanian yang mendukung ketahanan pangan. Itu sasarannya ada 160 sekolah, bantuannya ada 150 juta. Yang kedua adalah bantuan SMK pendukung kemaritiman, ada 90 sekolah, anggarannya 150 juta. Yang ketiga, bantuan SMK yang menyediakan layanan pusat kerja khusus PKK, ini ada 50 sekolah, masing-masing 50 juta. Yang keempat adalah bantuan pemasaran tamatan job matching SMK, ada 50 lokasi,
masing-masing 50 juta. Yang kelima adalah bantuan pengembangan SMK pariwisata pendukung pariwisata. Ada 90 SMK, ini masing-masing 100 juta. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa untuk bantuan yang ketiga, ada 3 ini, bantuan pengembangan SMK pertanian, SMK pariwisata, dan SMK kemaritiman, itu pada dasarnya adalah untuk pengembangan kompetensi pada bidang-bidangnya, sehingga akan menghasilkan lulusan yang profesional, yang kompetitif dan kreatif sesuai dengan bidangnya. Yang di pariwisata, ya bidang pariwisata menjadi profesional, yang pertanian di bidang pertanian, dan di maritim dan di bidang maritim. Dari bidang pertanian ini Bapak Ibu, kita semua bidang maritim yang masuk di situ, dari agrobisnis, hortikultura ya Pak. Ya. Nah itu Bapak Ibu bisa masuk di situ. Nanti penggunaan dana ini yang 3 ya Bapak Ibu ya, yang tadi pertanian, ketahanan pangan, dan pariwisata. Itu ketiganya itu adalah yang pertama untuk membuat program kerja, terutama program kerja itu yang sesuai analisa kebutuhan dari sekolah masing-masing. Jadi dari analisa kebutuhan akan dapat menjadi dasar untuk program itu. Dari analisa alat, analisa bahan ajar, analisa DP kotak begitu cover pengajarnya itu. Jadi yang sebelumnya juga ini bisa dipakai, bukan bisa, untuk dipakai kotak bagi itu koordinasi jejaring kerjasama di sekolahnya. Jadi kita harapkan dengan bantuan ini dapat melakukan koordinasi pada industri yang sudah menjadi mitranya. Jadi misalnya Bapak Ibu ada kompetensi lain, menggunakan dana ini untuk koordinasi Bapak Ibu ya. Jadi sekali-kali mengevaluasi kerjasamanya itu bagaimana, bisa jalan enggak, kita mohon mengundang industri yang terkait dengan mitra dari kompetensi yang ada di sekolah itu. Tidak hanya di misalnya ketahanan pangan, tidak hanya di ketahanan pangan, misalnya ibu punya kompetensi lain, bisa dari situ, bisa dipakai dana itu. Yang kedua adalah untuk pengembangan pembelajaran. Nah itu bagaimana proses pembelajarannya itu yang sesuai dengan tentunya standar nasional pendidikan kita. Itu di situ ada bagaimana penilaiannya, bagaimana pembelajarannya. Yang ketiga adalah untuk pengembangan peningkatan kapasitas gurunya. Di situ juga untuk meningkatkan pelatihan gurunya atau untuk penyediaan asesor, bisa menggunakan dana itu. Yang keempat tentunya ini karena pendukung ketahanan pangan itu arahnya juga ke wirausaha ya anak-anaknya. Jadi kita harapkan ada dana yang digunakan untuk kewirausahaan di bidang ketahanan pangan, ke pariwisataan maupun kemaritiman, karena itu terkait sekali. Yang ini yang kita, karena kan tadi kita bagi yang itu. Yang kedua adalah bantuan yang untuk penyiapan bursa kerja khusus ini Bapak Ibu. Jadi bursa kerja khusus ini digunakan untuk mengoptimalisasi pelayanan bursa kerja khusus ini. Jadi di situ nanti bisa karena kita di SMK itu mengembangkan pengembangan apa Pak? Website ya, website BKK, nah BKK online. Jadi nanti Bapak Ibu dengan dana ini diharapkan bisa mengembangkan di daerahnya masing-masing. Paling enggak dari 50 lokasi itu nanti bisa menyebar ke sekolah yang lain. Untuk bagi sekolah yang belum punya BKK diharapkan bisa mendirikan BKK. Tapi kalau yang sekolah yang sudah ada BKK-nya diharapkan bisa menularkan tadi yang
BKK online direktorat bisa menyebar di sekolah yang ada di sekitarnya, karena di sini nanti kita penggunaannya untuk tracer tadinya Pak Ibu, jadi lulusannya bisa ke lulusannya kita tahu bahwa lulusan Bapak Ibu itu sudah kerja di mana, kita paling nggak bisa punya data itu. Yang kedua adalah bantuan pemasaran tamatan job matching, ini dari 50 sekolah. Kalau masih ada dia bagaimana? Tujuannya adalah mempertemukan tamatan dengan industri yang membutuhkan. Ini di sini diharapkan nanti adanya rekrutmen di sekolah. Jadi dana yang digunakan adalah hanya untuk merekrut ya Bapak Ibu, yang tidak ada dana yang untuk opening ceremony ya. Jadi tetap lainnya, karena memang dananya hanya 50 juta, harapannya di sekolah ada rekrutmen, ada industri datang, tapi nanti kita juga akan kerjasama dengan online yang tahun lalu kita pernah itu. Jadi nanti di sekolah akan dengan online maupun offline, bisa dua-duanya. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan yang ada di kerjasama industri. Nanti sambil kita diskusi mungkin Pak, itu Pak yang bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juli. Bapak Ibu sekalian, bantuan yang dari Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri memang diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan program. Jadi ini sudah menjadi kebijakan dari Direktorat, dan kami akan meminimalisir alokasi anggaran yang untuk fisik. Jadi dari total bantuan yang diberikan itu bisa nanti kami akan pastikan bahwa sebagian besar itu dialokasikan untuk penguatan program yang ada di sana. Karena tentunya kalau terkait untuk fisik, misalkan peralatan dan lain sebagainya, sudah ada slot tersendiri, alokasi tersendiri yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri. Jadi sangat dimungkinkan bahwa terkait untuk pengembangan program-program ada yang program-program di sekolah, nanti dukungan itu bisa berasal dari berbagai bagian yang ada di Subdit Penyelarasan Kejuruan di Direktorat Pembinaan SMK. Jadi semisal untuk kegiatan Tijek Factory itu adanya di Subdit Kurikulum, kemudian untuk kalau yang terkait fisik, sarana prasarana ada di Subdit Penyelarasan di Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, kemudian untuk yang terkait pengembangan kesiswaan ada Subdit peserta didik nanti yang akan mengampu program-program tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian paparan yang kami sampaikan terkait program-program yang ada di Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri. Berikut dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah terkait pengusulan melalui aplikasi Lapola. Jadi kami menekankan kepada Bapak Ibu sekalian yang mengusulkan bantuan ke Direktorat Pembinaan SMK untuk melengkapi data yang ada, jadi artinya melengkapi instrumen yang sudah kami sediakan, tentunya dengan informasi yang sebenar-benarnya, gitu ya, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan, karena itu menjadi pertimbangan di dalam pemberian fasilitasi untuk program yang akan dilaksanakan. Barangkali itu untuk paparan. Untuk selanjutnya kami membuka kesempatan untuk tanya jawab kepada Bapak Ibu. Mohon Mas Dadan bisa diatur siapa yang akan bertanya, nanti langsung kita jawab. Silakan Mas Dadan.
silakan dari SMK Negeri 1 Boyolali. Silakan Boyolali. Silakan. Silakan Ibu, saya sudah bisa mendengarkan suara ini SMK Negeri 1 Boyolali. Halo. Oke, saya mungkin nanti kita berikan kesempatan berikutnya untuk SMK Negeri Boyolali. Nanti kami berikan kesempatan berikutnya. Ini kita yang tidak terhubung ke SMK Negeri 3 Malang. Silakan SMK Negeri 3 Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, jumpa lagi Pak Saryadi dengan Pak Sulis. Kemarin kita pada saat pertemuan di Batam, alhamdulillah ini program yang kami tunggu-tunggu untuk pengembangan yang ada di SMK Negeri 3 Malang. Tadi di kolom tentang penyelarasan kejuruan, di sana ada beberapa bantuan-bantuan yang bisa dikeluarkan oleh kelas Judin, diantaranya adalah bantuan sertifikasi siswa dan kelas industri. Nah, dari dua hal ini menarik sekali buat kami, khususnya saya dari perhotelan. Kebetulan di SMK 3 Malang kami baru 1 tahun ini melakukan uji coba untuk kelas industri. Nah, yang ingin saya tanyakan, seperti yang disampaikan oleh Pak Sulis tadi, apakah dana bantuan itu bisa kami pergunakan untuk penyelarasan kurikulum? Yang jelas kurikulum kami kemarin kan sudah terintegrasi dengan skema toolboxes ASEAN, kemudian untuk penyelarasan SAPRAS dan pengembangan SDM. Nah, stressing dari pertanyaan saya ini adalah tentang pengembangan SDM-nya. Apakah diperbolehkan dana bantuan untuk kelas industri pada poin pengembangan SDM ini untuk pengembangan guru-gurunya? Kalau tidak salah tahun kemarin itu kami mendapatkan dana bantuan untuk guru magang. Nah, apakah ini masih diperbolehkan lagi untuk pengembangan SDM-nya untuk guru magang? Karena saya punya mimpi Bapak, seperti pertemuan kita kemarin, bahwa untuk menyongsong era revolusi industri 4.0 paling tidak Bapak dan Ibu itu harus melek industri, harus tahu tentang perkembangan yang ada di luar sana. Jadi ekspektasi saya adalah guru-guru SMK 3 Malang itu paling tidak dia tidak hanya magang di dalam negeri saja, paling tidak magang keluar negeri lah. Atau kalau misalnya tidak bisa magang keluar negeri, barangkali mungkin untuk studi banding atau melihat secara real pelaksanaan pembelajaran yang ada di luar itu seperti apa, khususnya minimal negara-negara yang masuk dalam ASEAN. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk bantuan sertifikasi siswa, ini kan sebenarnya kan sumber dana bantuan sertifikasi siswa ini kan sumbernya banyak Pak. Apakah pertanyaan saya adalah ini bantuan sertifikasi siswa ini diperuntukkan kelas berapa? Karena di tempat kami melaksanakan sertifikasi siswa itu 1 tahun 3 kali. Kelas tingkat 10 kita ujian, kelas 11 kita ujian, kelas 12 kita ujian. Nah, ini diperuntukkan untuk tingkat berapa? Barangkali sementara itu dulu bisa lihat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada videonya ya Mas? Oh, itu yang
kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Secara prinsip bahwa bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan SMK khususnya melalui Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri itu dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari pilar revitalisasi SMK sebagaimana saya sebutkan tadi. Jadi kalau terkait untuk peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, ini bisa dialokasikan melalui kegiatan ini. Apakah untuk peningkatan kapasitas ini dalam bentuk misalkan in-house training, ataukah melalui on-the-job training, ataukah melalui pola pemagangan sebagaimana yang Ibu sampaikan. Tentunya untuk menetapkan jenis kegiatan yang paling sesuai untuk sekolah Ibu atau untuk sekolah yang lain, tentunya nanti akan diidentifikasi bersama-sama pada waktu kegiatan bimbingan teknis, gitu ya. Secara prinsip alokasi anggaran itu diperkenankan, gitu ya. Namun terkait bagaimana cara untuk melaksanakan program itu, itulah nanti yang akan didiskusikan dan disepakati pada waktu kegiatan bimbingan teknis, begitu. Itu poin yang pertama. Kemudian untuk yang sertifikasi, secara prinsip bahwa apa yang kita lakukan melalui bantuan sertifikasi ini harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kami punya kebijakan bahwa sasaran revitalisasi itu harus berbeda, gitu ya, harus berbeda, khususnya terkait penggunaan anggaran. Jadi kalau di kami ada program bantuan untuk sertifikasi, kemudian BNSP ada program PSKK, kemudian juga Kementerian Pariwisata juga ada program bantuan untuk sertifikasi bidang pariwisata. Secara prinsip kami sangat senang itu saling melengkapi, gitu ya. Namun satu hal yang menjadi komitmen kami bersama, komitmen antara kami dengan BNSP dan Kementerian Pariwisata, bahwa tidak boleh ada duplikasi anggaran, gitu ya. Makanya salah satu cara yang bisa diambil, sasaran siswanya harus berbeda, gitu ya. Sasaran siswanya harus berbeda. Meskipun ini ada beberapa pertanyaan, Pak, kalau siswa yang sama tapi skemanya berbeda bagaimana? Kami tetap lebih memilih sasaran siswanya yang berbeda, gitu ya. Ini untuk mengeliminir potensi duplikasi atau tumpang tindih dari sisi anggaran, gitu ya. Barangkali itu yang bisa saya tanggapi. Apakah untuk kelas berapa, kami memang tidak mengatur, gitu ya. Di dalam juknis kami tidak mengatur sertifikasi itu untuk apakah kelas 10, 11 atau 12, gitu ya. Artinya ruang itu, gitu ya, ruang itu dikembalikan lagi kepada masing-masing sekolah, tentunya dengan tuntutan skema sertifikasi yang ada. Kami memang memberikan prioritas secara khusus untuk SMK-SMK yang melaksanakan skema sertifikasi dalam bentuk kualifikasi, gitu. Demikian. Ada tambahan Mas Yunus? Cukup ya. Lanjut Mas Badan, penanya berikutnya kembali lagi yang tadi SMK. Oh itu dulu ya. Oke, SMK Negeri 1 Cerme Gresik, kami persilahkan. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Bapak Sulistyo dan Bu Yuliati. Apa bisa di-share video Bapak? Oh siap Pak. Supaya SMK-SMK yang lain juga kenal dengan Bapak yang dari Gresik. Saya Pak Rene Rubianto dan sebelah saya Pak Sirojudin. Kami dari SMK Negeri 1 Cerme Gresik. Belum kelihatan itu Pak. Mohon maaf. Iya Pak. Kayaknya Bapak pakai cadar ini. Ya, oke, kelihatan kan. Silakan Bapak. Selamat siang, saya ulangi lagi Pak. Saya Iya. dari
Perkenalkan, nama saya Pak Oni Rubianto, sebelah kanan saya Pak Sirojudin. Kami mau mengakhiri rekrutmen online Pak yang terdapat pada program Wianti. Itu maksudnya seperti apa prosesnya kalau yang rekrutmen online. Terus yang kedua, kelengkapan data. Kita kan sudah mengirimkan mengisi yang di Takola Pak. Nah, mengetahui data kita sudah lengkap menurut dari pihak kelas seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Itu saja. Tidak kedengaran Pak suaranya. Halo? Ya. Oke, terima kasih Pak Rubianto dan Pak Sirojudin atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi khusus untuk yang tadi rekrutmen online, ini adalah salah satu bentuk fasilitasi dari Direktorat Pembinaan SMK melalui PKK online. Gitu ya. PKK online ini kan kami menyebutnya ini adalah sebagai bagian dari layanan kami. Jadi ada dua layanan yang disediakan di dalam PKK online. Jadi yang pertama adalah layanan terkait informasi kesempatan kerja, gitu ya. Yang di situ adalah basisnya adalah information sharing, gitu ya. Jadi SMK bisa mengupload kesempatan kerja bagi kita batasi hanya untuk lulusan SMK. Jadi satu sekolah bisa mengupload kesempatan kerja dan bisa diakses oleh SMK-SMK dari seluruh Indonesia tanpa ada batasan waktu, ada batasan lokasi, begitu ya. Nah, melalui program PKK harapannya nanti itu bisa dioptimalkan penggunaannya. Kemudian layanan yang kedua di dalam PKK online adalah layanan untuk data keterserapan lulusan yang kebetulan kami tadi baru saja selesai tadi pagi. Kami berdiskusi dengan teman-teman dari pengembang Dapodik, begitu ya, pengembang Dapodik, bahwa nanti data keterserapan lulusan ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian bantuan operasional sekolah atau BOS, gitu ya, khususnya untuk yang BOS yang untuk prestasi, gitu ya, atau kinerja, gitu ya. Kan ada BOS itu kan ada yang afirmasi, ada kinerja, selain ada yang BOS reguler. Nah, untuk yang BOS kinerja nanti khusus untuk di SMK salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah itu adalah kaitannya dengan keterserapan lulusan 3 tahun terakhir, gitu ya. Nah, tentunya melalui platform PKK online itu nanti Bapak Ibu di SMK bisa mengupdate seberapa jauh fasilitasi penempatan kerja yang dilakukan oleh masing-masing sekolah, begitu ya. Itu kayak ya. Jadi tadi program yang disampaikan dulu ini lebih ke arah fasilitasi untuk dua hal tadi yang saya sampaikan tadi. Itu kemudian untuk yang untuk mengetahui bagaimana apakah dokumen itu sudah lengkap di dalam Takola, barangkali bisa dicek saja Pak di instrumen yang harus diisi oleh sekolah, dicek kembali saja, karena setiap pertanyaan itu kan harus dijawab Pak. Iya, jadi ya. Artinya potensi untuk mendapatkan, istilahnya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif atas program yang diusulkan itu ya tergantung dari seberapa informasi yang disampaikan. Jakarta Allah mendapatnya. Jakarta Allah mengakali bahwa instrumen yang sudah kami taruh di Jakarta Allah mau dapat dengar itu bisa terisi semua, Bapak. Karena untuk kelengkapan yang lain barangkali nanti baru akan mengikuti. Seperti proposal, barangkali kami proposal belum minta sampai saat ini belum minta Pak. Karena nanti dari instrumen itu kami sudah langsung bisa menetapkan calon penerima, baru kemudian nanti kita sepakati program kerja yang akan dilakukan.
Demikian Pak Rudianto dan Pak Sirojudin, terima kasih atas pertanyaannya. Kami lanjutkan dengan penanya berikutnya. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Ya. Dan ini rekor Bapak Ibu sekalian. Kalau topiknya itu bantuan, pasti peserta Vkonnya banyak sekali gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa cek di room kita gitu ya. Ini ada, alhamdulillah ada 374 partisipan gitu ya. 374 peserta yang mengikuti video conference. Barangkali ini ya cukup menggembirakan bagi kami karena informasi ini bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu di SMK. Saya lanjutkan ke penanya berikutnya dari SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin. Kami persilahkan SMK Unggul SMK Negeri 2 Banyuasin, Sumatera Selatan. Kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Nama saya Matluk, kepala sekolah. Di sebelah saya ada Bapak Humas, Ibu Eni Julianti. Ya, nggak kelihatan Ibu, nggak kelihatan Bapak. Kepala sekolahnya cuma kelihatan separuh. Silakan lanjut Pak, lanjut. Nah, sebelah kirinya adalah Ketua Prodi, Kaprodi Multimedia. Jadi kami ini SMK yang dikategorikan SMK kecil, baru berdiri tahun 2014, jumlah siswa lebih sedikit dari 300 siswa. Nah, yang sering dikeluhkan oleh sekolah-sekolah kecil, kenapa salah satu kriterianya itu adalah jumlah siswa. Jadi kriteria bantuan itu selalu jumlah siswa, padahal kita ini dengan jumlah siswa yang kecil berkembang. Ya, jumlah siswa. Karena peningkatan jumlah siswa itu sangat susah kalau kita berada di wilayah yang penduduknya tidak padat, Pak. Seperti Banyuasin ya, termasuk penduduknya tidak padat. Tetapi animo untuk masuk ke sini ya, berdasarkan rasio jumlah penduduk itu memang cukup besar, tapi tidak sebesar di daerah yang penduduknya padat. Jadi mohon penjelasan Pak, apakah tidak ada lain? Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Pak siapa Bapak? Pak Muhammad Nur. Pak Muhammad Nur ya, Pak Muhammad Nur. Terima kasih Pak Muhammad Nur dan Bapak Ibu guru. Jadi semoga saja nanti setelah ini Bapak bisa membaca pedoman pelaksanaan khusus untuk 10 jenis bantuan yang tadi sudah saya sampaikan. Di situ khusus untuk bantuan pemerintah dari sudut penyelarasan kejuruan dan kerjasama industri tidak ada kriteria jumlah siswa, Pak. Gitu ya. Yang dari yang Bapak sampaikan tadi mungkin itu yang dari sudut kelembagaan dan sarana prasarana khususnya untuk bantuan yang terkait sarpras begitu Bapak. Nah, salah satu pertimbangan kenapa di situ ada kriteria jumlah siswa, Bapak, ini dikarenakan alokasi anggaran yang terbatas, Pak. Alokasi anggaran dan alokasi sasaran yang terbatas, sehingga kami harus mengambil asas manfaat, gitu ya, mengambil asas manfaat atas bantuan yang diberikan, sehingga muncul prioritas dalam pemberian bantuan. Kenapa? Untuk yang sarana mempertimbangkan jumlah siswa, karena tentunya Bapak mohon izin kami sampaikan ketika sama-sama membangun satu ruang kelas, ketika dihadapkan pada dua kondisi, satu SMK jumlah siswanya sedikit, satu siswa yang jumlah siswanya banyak, tentunya kebermanfaatan dari sarana prasarana itu akan lebih optimal di SMK yang siswanya banyak, begitu ya. Ini karena keterbatasan. Iya, karena keterbatasan sasaran yang ada. Namun seandainya
anggarannya ada, kemudian juga sasarannya ada, pasti semuanya akan diberikan bantuan, begitu Bapak. Jadi itu salah satu pertimbangannya. Namun kami juga khususnya di Subdit Penyelenggaraan Kejuruan dan Kerjasama Industri, kami melihat dari sisi program, Pak, kebermanfaatan program tadi, gitu ya, sehingga kami tidak mempersyaratkan jumlah siswa atas 10 bantuan pemerintah yang tadi ditetapkan, yang tadi disampaikan oleh Mas Sulis ataupun Ibu Yuli. Demikian Pak Muhammad Nuh, terima kasih. Mohon perkenan nanti untuk diupdate takolanya, gitu ya, instrumennya diisi dengan lengkap, dan nanti insya Allah kami akan secara profesional melakukan proses seleksi atas usulan-usulan yang disampaikan oleh SMK Bapak ataupun SMK yang lain. Terima kasih Pak Muhammad Nuh. Waktu kesempatan berikutnya saya sampaikan ke SMK Negeri 1 Botak. Kami persilahkan Ibu. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sendiri saja? Iya Pak, kebetulan sendiri. Oh, pemberani ya, ibu-ibu pemberani gitu. Tadi dari Sumatera Selatan aja harus ditemanin 2 orang tadi. Iya. Silakan Ibu. Di Bontang, Kalimantan Timur Pak. Kebetulan kan saya mendapatkan informasi mengenai bantuan tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Namun ketika saya masuk ternyata yang dibicarakan adalah 10 program yang tadi itu ya Pak ya, dan ini ternyata tidak masuk di situ gitu. Kalau boleh tahu Pak, bisakah saya diinformasikan lebih lanjut apakah program bantuan ini masih bisa kami ajukan, karena kebetulan saya baru tahu gitu. Kebetulan juga saya adalah pengajar produk kreatif dan kewirausahaan, itu menghasilkan suatu produk baru yang memang belum ada, jadi kami kepingin mengembangkan lebih lanjut gimana Pak. Jadi mohon infonya lebih lanjut. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Wahyu Juli Hastuti ya. Iya Bu Wahyu Juli Hastuti, lahirnya pasti bulan Juli. Iya. Jadi untuk bantuan produk kreatif dan kewirausahaan, ini yang mengelola adalah kawan-kawan dari Subdit Kurikulum, karena produk kreatif dan kewirausahaan ini adalah merupakan bagian dari proses pembelajaran yang ada di sekolah. Tentunya ini sangat terkait dengan pelaksanaan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, begitu ya. Nah, apakah bisa mengusulkan kembali? Setahu saya yang dari Subdit Kurikulum, untuk mekanisme pengusulannya itu kemarin sudah ditutup, gitu ya, sudah ditutup, karena sebenarnya kan kesempatan untuk mengusulkan ini udah jauh-jauh hari Ibu, cuma barangkali sepertinya Ibu tidak menyimak secara konsisten, begitu ya, dari waktu ke waktu, apakah itu websitenya direktorat ataukah medsosnya direktorat, gitu ya, sehingga ketinggalan informasi ini, gitu ya. Namun coba nanti kami cek sebentar apakah masih ada kesempatan berikutnya. Nah, nanti mohon tunggu, kami perlu waktu sebentar, nanti kami cek ke kawan di sebelah. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih banyak Bapak Ya. ya, terima kasih. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Lanjut. Untuk selanjutnya kesempatan kami berikan ke Bapak Purnomo Raharjo. Ya, monggo Pak Purnomo Raharjo. Silakan Bapak, mohon di-share videonya ke kami untuk memastikan bahwa memang ada yang sedang vikon dengan kami, begitu Bapak. Halo? Ya. Halo. Ya Bapak, mohon di-share video Bapak. Halo Bapak. Ya, mohon di-share video Bapak, Pak. Kami tidak bisa melihat Bapak, namun kami mendengarkan suara Bapak.
Pur. Bisa melihat? Halo? Ya. Belum Pak, kami belum bisa melihat Bapak. Belum? Ya. Halo, selamat siang. Siang Pak Pur. Mohon di-share video Bapak Pak. Bisa digabungkan dengan dana-dana yang berasal dari sekolah Bapak, artinya sebagai pendampingannya. Itu saja Bapak? Iya betul Pak. Ya, begini Bapak, secara prinsip bahwa bantuan di kami yang dari Subdit Penyelenggaraan Kejuruan Kerjasama Industri ataupun dari Direktorat, satu prinsip yang harus dipegang bahwa di situ harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, begitu ya Pak ya. Artinya sangat dimungkinkan bahwa di dalam program-program ini nanti dilakukan kolaborasi antara sumber daya yang ada di sekolah. Saya mencontohkan karena intervensi kami dalam bentuk program bukan tidak mungkin nanti di situ perlu pemenuhan peralatan ataupun perlu kegiatan dukungan-dukungan yang lain yang di situ tidak bisa teralokasikan di dalam bantuan ini, itu dimungkinkan untuk dikolaborasikan gitu ya, dikolaborasikan. Makanya nanti ketika penyusunan program atau rencana kerja, kami nanti akan pastikan bahwa itu di situ tidak ada duplikasi, dan sekiranya memang di situ diperlukan sumber daya yang lain atau berasal dari pihak lain, nah nanti tinggal kita catat gitu ya, tinggal kita catat, dan tentunya asas bahwa tadi sinergi antar sumber daya tadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu menjadi perhatian kita bersama. Jadi dimungkinkan Pak, jadi sinergi antar sumber daya apakah dari sekolah, apakah dari yang dari direktorat ataupun misalkan dari pihak ketiga, misalkan dunia usaha, dunia industri yang ingin juga memberikan dukungan atas program yang dilaksanakan SMK, itu dimungkinkan. Demikian Pak Purnomo. Halo Pak Purnomo. Ini mungkin saya kembalikan Pak. Ya, terima kasih Pak Purnomo, meskipun sampai dengan saat ini saya belum bisa melihat Bapak, namun saya meyakini bahwa Bapak ada di sana begitu ya. Oke, selanjutnya kami persilahkan Ibu Lili. Ya, Ibu Lili Majidatut Yahrob. Ya, dari SMK mana Ibu? SMK Negeri Rowokangkung Bapak. Rowokangkung. Oh, Lumajang. Ya, kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan kami di Jahrot, Rowokangkung, kami Bapak Eden selaku Wakasarpras di SMK Negeri Rowokangkung. Yang ingin kami tanyakan Bapak, di sekolah kami itu masuk pada kelompok SMK Kemaritiman. Jadi arahan kami untuk bantuan SMK pendukung kemaritiman. Sedangkan di sekolah kami itu ada beberapa jurusan. Apakah pertanyaan kami apakah kami bisa untuk mengajukan ini yang berkaitan dengan kemaritiman? Karena termasuk di kami itu kemaritiman masuk kelompok agribisnis perikanan. Di kami agribisnis perikanan air tawar. Dan dari sekian jumlah yang ada di kami, jumlah jurusan di kami yaitu agribisnis perikanan air tawar, motor dan tata busana. Ya, lanjut Ibu. Jadi ada 4 jurusan: agribisnis perikanan air tawar, kemudian tata busana, teknik sepeda motor, dan multimedia. Nah, harapan ini mengembangkan sekolah kami, kami membuat kelompok kemaritiman ini, mengembangkan kemaritiman karena di daerah kami itu adalah salah satu kelompok dari usaha perikanan air tawar Bapak. Jadi kami berharapan dari kami untuk bisanya kami dapat bantuan untuk bisa mengembangkan SMK, saya khususkan nanti untuk kemaritiman. Begitu Bapak dari kami. Assalamualaikum
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jahro atas saya nggak tahu ini pertanyaan atau statement pengajuan proposal ini ya. Ya, monggo nanti silakan diisi takolannya Ibu. Pastikan bahwa instrumen yang ada di situ terisi dengan lengkap. Jadi secara prinsip untuk program kemaritiman di situ kan banyak yang masuk di dalam lingkup kemaritiman. Apakah itu masuk yang terkait untuk yang kapal niaga, kemudian juga perikanan ataupun yang budidaya, begitu ya. Jadi tidak hanya fokus untuk melaut, kan kita punya jurusan ini yang untuk nautika dan teknika, baik kapal niaga atau kapal penangkap ikan. Namun kami juga bisa memberikan dukungan untuk yang basisnya itu budidaya, gitu ya. Secara prinsip bisa, nanti tergantung nanti dari kesesuaian usulan yang Ibu sampaikan, tentunya nanti kami akan evaluasi begitu ya. Secara prinsip Ibu bisa mengajukan untuk ini. Ya. Karena di daerah kami itu termasuk daerah budidaya ikan air tawar, Bapak. Jadi budidaya ikan air tawar apa itu biasanya digunakan? Ikan lele, gurame, ikan nila. Di sekitar kami itu rata-rata budidaya perikanan air tawar tersebut. Jadi bisa harapan, saya mengharapkan bantuan karena satu-satunya SMK di Lumajang yang ada di perikanan air tawar itu ada di kami. Tapi ada juga sebenarnya terima kasih Ibu, barangkali nanti sebagai mungkin masukan juga bagi Ibu bahwa sebenarnya bisa juga ada peluang-peluang yang di situ bisa diambil, tidak hanya dari sisi untuk budidayanya saja, namun juga ke arah mungkin kaitannya dengan penyediaan benih dan lain sebagainya. Barangkali ini juga menjadi potensi, karena kalau misalkan hanya fokus misalkan untuk budidaya lele atau nila, barangkali secara nilai tambah kompetensi barangkali di masyarakat kan sudah cukup banyak begitu ya Bu ya. Namun terkait dengan kompetensi yang ada di SMK, tentunya kaitannya dengan penyiapan benih dan lain sebagainya yang memang di situ perlu kompetensi secara khusus, barangkali bisa menjadi bahan pertimbangan untuk itu. Dan apalagi Ibu sampaikan di lingkungan sekolah Ibu sudah cukup banyak masyarakat yang kalau orang poli memang kemaritiman, cuma ada jurusan lain lagi selain kemaritiman. Apa boleh yang kebalikan? Itu menjadi nilai tambah orang bukan kemaritiman, tapi boleh tidak APS. Terima kasih Bu Jahro. Untuk kesempatan berikutnya ada memasukkan tapi tidak, orang tidak memasukkan. Saya sampaikan ke SMK Negeri 2 Singosari kepada Pak Bambang Purwoko. Kami persilakan. Bapak sendiri juga ini Pak. Cuman kemarin saya sempat kasih masuk untuk RTS. Bapak sendiri juga ini Bapak? Enggak, dengan Bapak Kepala Sekolah. Bantuan. Oh ya, karena kelihatan Bapak sendiri gitu Pak. Kok berani banget gitu Pak. Terima kasih Pak Saryadi, Pak Sulis dan kami dari SMK Negeri 2 Singosari ingin menanyakan hal yaitu yang berkaitan dengan sertifikasi siswa. Di Takola itu masih tertulis kemarin. Ada berapa Betul buka lanjut. sumber bantuan yang diantaranya baru ini kita Buka di apa? Di Chrome. di sisi lain di sudut Sulis juga ada bantuan. Apa diperkenankan dalam satu sekolah beberapa sumber bantuan. Yang pertama itu, yang kedua berkaitan dengan bantuan pemasaran tamatan. Kebetulan aja Di situ tidak janji disebutkan ya. Ibu namanya job matching. Nah, Oh, kalau Pak Hartono dia memang tukar tambah. memperkenalkan sekolah, Jadinya tukar tambah dia puluh, dia suka DP aja, baru dia bakal tambah uang pada kemudian ada juga kegiatan misalnya job fair itu apa diperkenalkan. Kemudian nomor 3 usulan ada aktivitas besar di daerah Singosari itu Kebetulan akan waktu saya dijadikan beli, daerah kawasan waktu itu ekonomi beli, khusus. harganya melonjak Jadi tinggi. Waktu saya beli kalau harganya turun mungkin drastis. sekarang Jadi tidak mendapat saya bantuan, bisa mungkin aja. tahun-tahun berikutnya Begitu beli tapi anu 39, mohon diingat bahwa Singosari akan menjadi daerah. sedangkan Kawasan waktu ekonomi saya khusus. beli harganya sudah tinggal Terima kasih. 3 Assalamualaikum 3,5 warahmatullahi baru wabarakatuh.
Karena yang terima F9 kasih kalau Pak kan cuma Bambang. S3S, Jadi yang pertama terkait sertifikasi, ya secara prinsip ya sekolah mau mendapat bantuan dari mana saja silahkan Pak, gitu ya, silahkan gitu ya. Namun satu hal yang pasti bahwa kita tetap harus memegang asas akuntabilitas atas bantuan yang diterima. Makanya tadi kalau disampaikan ada bantuan sertifikasi dari kami ataupun dari BNSP atau dari kementerian-kementerian yang lain, pastikan bahwa sasarannya berbeda Pak. Jadi jangan sampai ada duplikasi. Dan untuk meminimalisir potensi itu, makanya kami sampai pada kesimpulan bahwa harus siswa yang berbeda. Gitu ya. Meskipun nanti ada pertimbangan-pertimbangan jenis skema yang digunakan, namun kami lebih memilih amannya bahwa harus siswa yang berbeda menjadi sasaran dalam sertifikasi, baik oleh antara yang dari direktorat atau dari PSKK ataukah dari kementerian yang lain. Kemudian yang berikutnya terkait untuk job matching, Bapak, kalau tadi Bapak sampaikan apakah bisa dimanfaatkan untuk penguatan kerjasama industri, ini barangkali ya menjadi salah satu lingkup, menjadi salah satu ruang lingkup di dalam bantuan job matching ataupun yang untuk yang pusat kerja ya. Jadi untuk menghadirkan industri Pak. Jadi saya ada satu contoh praktik baik yang dilakukan di beberapa SMK dari Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada. Mereka secara rutin itu mengundang industri mitra, gitu ya. Mengundang industri mitra untuk hadir di sekolah, gitu ya. Untuk hadir di sekolah untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama yang sudah dilakukan, gitu ya. Apakah terkait penyelarasan kurikulum, pemasaran tamatan, ataukah untuk pemenuhan standar-standar yang memang diperlukan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, gitu ya. Karena tentunya kita tidak menutup mata juga bahwa perkembangan industri atau dunia kerja sangat cepat, gitu ya. Mungkin kurikulum yang kita susun, yang kita gunakan sekarang, mungkin tahun depan ada beberapa komponen yang sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi di industri, sehingga ketika kita bisa menghasilkan industri di sekolah, harapannya industri bisa memberikan masukan. Pak, ini loh ternyata ada tuntutan kompetensi baru ini di dunia kerja. Nah, itu bisa diakomodir di dalam kurikulum kita melalui kurikulum implementatif. Makanya salah satu program nanti yang dilaksanakan melalui job matching atau pendekatan pusat kerja dimungkinkan untuk memfasilitasi hadirnya industri di sekolah. Kalau industri hadir di sekolah ya suruh mereka biaya sendiri, Bapak menyediakan tempat begitu ya, menyediakan tempat pertemuan dan jamuan gitu. Kalau untuk perjalanan dinas dari industri ya barangkali masing-masing industri biasanya sudah alokasi anggaran begitu. Namun untuk acara di sekolah itu bisa difasilitasi melalui kegiatan ini. Demikian Pak Bambang Surwet. Untuk yang kawasan ekonomi khusus ini memang sudah dimulai Pak. Kebetulan untuk kawasan ekonomi khusus Singhasari ini kan kemarin sudah ada industri yang sudah bermitra dengan artinya sudah berkomunikasi dengan pihak kementerian. Nah, khusus kemarin baru untuk sebatas yang bidang IT. Nah, tentunya kawasan ekonomi khusus itu kan tidak hanya satu bidang terkait IT saja, pasti nanti ada bidang-bidang lain yang mendukung bagaimana KEK itu bisa beroperasi, begitu ya. Nah, tentunya itu nanti bisa dieksplor, bisa didiskusikan lebih lanjut dengan pengelola kawasan. Jabatan-jabatan kerja atau kebutuhan SDM yang seperti apa memang dibutuhkan oleh kawasan ekonomi khusus. Kalau kemarin yang sudah sempat diskusi panjang lebar adalah untuk bidang IT, khususnya untuk cloud computing, gitu ya, untuk cloud computing. Kemarin sudah ada kerjasama dengan SMK 11 Malang ya. Nah, tentunya kan kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi hanya oleh satu SMK, gitu ya. Karena nanti melalui kerjasama itu harapannya juga bisa memberikan
efek untuk peningkatan kualitas, Mas. Yang mana lulusan SMK ketika sudah sampai pada pencapaian kompetensi gitu ya, dengan kualitas tertentu yang terstandar oleh industri, dia punya akses ke industri-industri yang lain, tidak hanya industri yang menjadi mitra dari SMK tersebut. Demikian Pak Bambang Purwo. Kalau untuk misalkan Bapak mau mengusulkan kawasan ekonomi khusus, silahkan diajukan gitu ya, tidak menunggu tahun depan gitu. Misalkan tahun ini sekarang mau mengusulkan, silahkan, nanti kami evaluasi. Karena kalau terkait kawasan ekonomi khusus nanti ada kriteria apakah sudah ada rintisan kerjasama dengan pengelola kawasan, kemudian sudah dari kerjasama itu apa lingkup nanti yang akan dilakukan, terus kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain yang menjadi bagian dari kriteria penilaian usulan Bapak Ibu sekalian dari SMK. Demikian Pak Bambang Purwo, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Salam untuk Bapak Kepala Sekolah yang di samping Bapak itu baru kelihatan. Ya, oke. Saya lanjutkan untuk penanya berikutnya dari SMK Negeri 3 Kendal. Langsung dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Karena kelihatan langsung ini, langsung kelihatan dari kumisnya ini Bapak. Selamat bergabung Pak Chandra, kami persilakan Pak Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian berikutnya masih terkait dengan interaksi dengan industri.
Terima kasih Pak Chandra atas pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama terkait untuk penyelarasan kurikulum dalam bentuk kurikulum implementatif, Bapak, kami sampaikan memang kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK itu adalah sifatnya minimal, gitu ya, minimal. Artinya kalau tadi memang ada kebutuhan khusus terkait kompetensi lulusan yang memang di situ sudah diformulasikan industri yang menjadi mitra SMK, nah itulah yang diakomodir di dalam struktur kurikulum implementatif. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pengaturan jadwal kan gitu, terkait waktu gitu ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam struktur kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK melalui peraturan Dirjen nomor 7 tahun 2018 kalau saya tidak salah ingat begitu ya. Di situ ada 2 pola yang ditetapkan di dalam penyusunan struktur kurikulum. Ada yang basisnya itu adalah basis mingguan gitu ya, jadwal mingguan. Namun ada juga yang basisnya adalah waktu secara kumulatif gitu ya. Jadi untuk pelajaran ini jumlah jam pelajarannya adalah sekian. Nah, konsep dalam pengembangan kurikulum implementatif adalah bagaimana kita bisa mendorong ketuntasan dari pencapaian kompetensi anak-anak tadi. Apa yang disampaikan atau tertuang di dalam kurikulum itu kan sebenarnya bisa saja dimodifikasi, Bapak. Tuntutan kompetensi dasar yang ada di dalam struktur kurikulum itu tetap disampaikan kepada siswa, namun cara kemudian metodologi itulah yang sebenarnya bisa menjadi satu ruang pihak sekolah untuk berimprovisasi. Secara khusus saya barangkali bisa memberikan gambaran kepada Pak Chandra. Kalau kita lihat lebih jauh terkait pertanyaan Bapak yang ketiga tadi, PKL itu kan tidak ada jam pelajaran PKL itu kan nggak ada, Bapak ya. Kalau Bapak cermati di dalam struktur kurikulum, karena PKL itu merupakan bagian dari proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang mana kompetensi tersebut akan kesulitan jika diperoleh di sekolah. Namun dia dalam konteks kompetensi yang sudah ditetapkan di dalam kompetensi dasar tadi, gitu ya. Nah, selama proses siswa itu PKL, dia kan bisa saja tetap diberikan materi-materi, apakah itu melalui pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan IT, atas pelajaran-pelajaran yang sekiranya di situ memang bisa diberikan kepada para siswa. Dan inilah yang dilakukan oleh kawan-kawan dari SMK yang selama ini mengembangkan praktek-praktek baik terkait pengembangan kelas industri. Kalau tadi Bapak menyampaikan PKL hanya 3-6 bulan, ada industri yang minta PKL-nya harus 8 bulan, Pak. Gitu ya. Nah, ketika berbicara 8 bulan, sekolah harus berpikir bagaimana nanti untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, strategi yang bisa digunakan adalah mungkin dengan tadi salah satunya memanfaatkan IT untuk pembelajaran jarak jauh, jadi modul-modulnya dikirimkan, terus kemudian juga bisa saja guru itu berkunjung ke industri, mungkin nanti di antara waktu anak-anak tidak sedang PKL itu bisa menyampaikan materi-materi. Jadi kita tidak meninggalkan atau tidak mengurangi apa yang menjadi kompetensi yang menjadi tuntutan di dalam struktur kurikulum yang ada. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait untuk yang kompetensi guru,
pemagangan, karena ini bagian dari untuk update kompetensi bagi para guru sebelum kompetensi itu nanti bisa disampaikan kepada siswa. Kami memang tidak ada secara khusus mengatur berapa lama pemagangan itu dilaksanakan, namun kami lebih melihat ke arah substansi kompetensi yang harus dicapai oleh para guru ini, seberapa jauh, kemudian untuk mencapai itu perlu waktu berapa lama. Saya bisa memberikan ilustrasi di program ini di tahun lalu, ada yang cukup 1 minggu, ada yang 2 minggu, namun ada juga yang sampai 1,5 bulan, karena memang tuntutan kompetensi yang memang harus dikuasai oleh para guru memang memerlukan waktu itu, dan itu sangat fleksibel. Nanti kita bisa diskusikan seandainya Pak Chandra terpilih sebagai penerima bantuan dan ada program magang gitu, nanti kita bisa diskusikan berapa lama alokasi sumber daya yang harus disediakan untuk pemagangan itu. Apakah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1,5 bulan, 1 bulan? Nah, nanti tergantung program yang disusun oleh pihak sekolah, tentunya dengan hasil pembahasan dengan para guru. Kemudian untuk pelaksanaan PKL, Pak, memang sudah ada edaran yang di situ menyebutkan bahwa pelaksanaan PKL 6 bulan. 6 bulan ini tidak harus di satu industri, ya, gitu ya. Tidak harus di satu industri. Jadi bisa saja 3 bulan pertama di industri A, 3 bulan berikutnya di industri B. Nah, terkait kelayakan dari industri yang menjadi tempat PKL, tentunya pertimbangan analisa capaian kompetensi nanti yang harus dikuasai oleh anak, itulah yang menjadi kunci. Apakah industri ini atau perusahaan ini ataukah usaha dunia industri ini layak untuk sebagai tempat kerja? Saya menyadari bahwa pasti banyak keterbatasan untuk masing-masing wilayah kaitannya dengan akses industri. Namun kami berharap pihak sekolah bisa mengoptimalkan kesempatan itu sambil tentunya tidak putus asa untuk menjalin mitra dengan industri-industri yang lain. Kan pada posisi saat ini memang industrinya terbatas, namun di sisi lain gitu ya, banyak industri yang kesulitan untuk mencari calon tenaga kerja gitu. PKL ini kan sebenarnya kan salah satu opsi yang bisa diambil oleh industri sebagai bagian dari talent scouting gitu ya. Jadi kalau industri itu ingin mencari karyawan yang berkualitas, ya silakan berikan kesempatan PKL gitu ya kepada anak-anak itu, sambil nanti industri mengintip gitu ya, mana anak-anak yang potensial gitu ya. Nanti ketika lulus baru mungkin direkrut dan lain sebagainya, atau ketika selesai PKL sudah diberikan pesan, nanti kalau lulus kamu bisa apply ke sini atau bisa mengajukan lamaran ke sini gitu ya. Nah, tentunya ke depan akan semakin banyak industri yang berminat dengan untuk bekerja sama dengan SMK, seiring dengan akan terbitnya, saya sebutkan akan terbitnya karena memang sudah final, tinggal menunggu tanda tangan. Nanti akan ada regulasi pemberian super deduction gitu ya. Jadi ada reduksi pajak untuk industri-industri yang melaksanakan program vokasi, termasuk kerjasama dengan sekolah menengah kejuruan. Kita berharap dengan insentif tersebut banyak industri yang hadir ke SMK gitu ya, yang hadir ke SMK tentunya untuk mensupport revitalisasi SMK untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas gitu ya. Demikian Pak Chandra yang bisa saya respon dari pertanyaan yang Bapak sampaikan. Salam sukses untuk Pak Chandra dan kawan-kawan di SMK Negeri 3 Kendal. Oke, terima kasih Pak Chandra. Selanjutnya saya lanjutkan ke penanya berikutnya. Oke, ke Ibu Etik Sukma.
dari SMK Negeri 1 Cikalong Kulon, Cianjur. Belum ada suaranya, Mas. Mohon diulangi, Ibu. Selamat siang Bapak Ibu di Direktorat. Ya, siang Ibu. Silakan Ibu. Saya ingin bertanya pertama tentang bantuan kelas industri. Apakah khusus buat sekolah yang sudah mempunyai kelas industri atau yang baru merintis untuk kelas industri? Misalkan sekolah kami ada jurusan TKJ ingin buka kelas industri dengan Evercross misalkan ya Pak. Itu apakah kita bisa mengajukan itu atau kita harus sudah punya kelas industri? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Takola Pak. Jadi begini, sekolah kami ingin mengajukan Takola tentang bantuan teaching factory waktu itu. Tapi mulai dari bulan Januari kami buka Takola, itu tidak ada item teaching factory di Takola yang kami buka. Jadi udah beberapa kali buka tidak ada di bantuan-bantuan itu. Nah, bagaimana? Apakah itu masih ada atau sudah ditutup? Tadi kalau saya dengar dari sudut kurikulum sudah ditutup. Apakah masih ada kesempatan lagi untuk kami bisa mengajukan lewat Takola untuk teaching factory ini? Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Oke, terima kasih Bu Etik Sukma. Ternyata Bu Etik harus membawa teman ya Bu ya. Jadi takut sendiri ya Bu ya. Oh, operatornya. Oke, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari saya. Bercanda saja saya. Yang pertama terkait untuk kelas industri, kami sampaikan bahwa untuk bantuan pengembangan kelas industri itu bisa untuk SMK yang akan gitu ya, akan mengembangkan kelas industri ataupun untuk SMK yang menjalankan kelas industri. Tentunya nanti yang membedakan adalah bentuk dukungan yang bisa diformulasikan antara Direktorat Pembinaan SMK dengan SMK atau penerima bantuan gitu ya. Untuk yang SMK baru akan mengembangkan kelas industri, tentunya nanti aspek-aspek kaitannya dengan industri yang menjadi mitra, kemudian juga tentang rencana pengembangan, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Bagi SMK yang sudah memiliki kelas industri, nah bimbingan teknis itu menjadi hal yang mengikat antara SMK dengan Direktorat Suaranya nggak ada Pak, maaf suaranya. dari tadi. Oh ya. Oke, bisa mendengar suara saya Bu Eti? Sudah ya. Oke, untuk yang bantuan TEVA, setahu saya memang sudah ditutup Ibu. Setahu saya sudah ditutup dan sampai dengan saat ini kami juga belum mendapatkan update dari kawan-kawan di kurikulum apakah akan dibuka kembali atau belum. Jadi kalau misalkan saat ini Ibu kemarin belum mendapatkan kesempatan untuk pengusulan, ya barangkali nanti pada kesempatan berikutnya, dalam hal ini tahun depan begitu ya. Namun setahu saya kemarin semuanya dibuka di awal tahun itu sampai dengan bulan Maret ya. Sampai dengan akhir Maret itu terbuka gitu ya. Namun untuk posisi saat ini mohon maaf, ada beberapa meskipun kami di Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri itu membuka kesempatan untuk pengusulan, kami ada satu constraint yang di sini menjadi perhatian, harap menjadi perhatian dari semua SMK, bahwa SMK yang menerima bantuan 2018 namun belum menyampaikan laporan ke Direktorat Pembinaan SMK
maka takolanya akan dikunci, gitu ya, akan dikunci, tidak bisa mengusulkan bantuan untuk 2019. Demikian juga untuk subdit-subdit lain yang sarana dan lain sebagainya itu juga sama. Jadi kalau tahun 2018 ada kewajiban yang belum ditunaikan kaitannya dengan pelaporan, maka nanti di dalam mekanisme seleksi, meskipun kemarin sudah sempat mengusulkan, ya nanti akan di-lock, dia tidak akan muncul di dalam proses seleksi tahap berikutnya, begitu. Demikian Bu Eti. Buat majukan lagi Pak, mengajukan lagi ada kesempatannya. Ya, untuk kesempatan berikutnya kami nanti akan konfirmasi Bu, tapi setahu saya sih di subdit-subdit lain sudah ditutup, gitu ya, sudah ditutup. Namun untuk setiap tahun kan program ini selalu ada, karena ini memang menjadi bagian dari program prioritas Direktorat Pembinaan SMK. Demikian Bu Eti. Atas jawabannya. Oke, terima kasih Bu Eti atas pertanyaannya. Lanjut, penanya berikutnya. Ini sudah hampir jam 3 ya, sudah hampir 2 jam kita ya di sini. Oke, satu penanya lagi yang bisa saya respon, gitu ya. Namun kalau ada penanya berikutnya, nanti yang akan merespon adalah Mas Sulus dan Bu Yuli, karena mohon izin saya kebetulan ada pertemuan yang lain. Oke, kami persilahkan SMK Pelita Bahari Bitung. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Perkenalkan kami SMK Pelita Bahari, saya kepala sekolah Pelita Bahari. Kami SMK Pelayaran Niaga Pelita Bahari. Yang pertama kami sampaikan SMK Pelayaran Pelita Bahari itu bagaimana approval dari Direktorat sejak tahun 2014 dan juga mendapatkan lisensi LSP berdasar sejak tahun 2018 dan sudah akreditasi dan juga ISO 2001-2015. Yang kedua, Katolik yang sudah takola yang sudah ditayangkan itu kami berharap sebenarnya ada kekurangan yang harus dilakukan atau sistemnya di dalam takola tersebut. Yang ketiga, kami mengajukan di takola itu untuk penjelasan dan kesamaan buku itu ada 5 program yang kami lakukan, yang 4 ada di bidang penjelasan dan 1 di kerjasama. Nah, pertanyaan pertama kami yang pertama adalah kami sudah minggu kemarin baru selesai menyusun kurikulum mulai dari silabus, jurnal, dan RPP khusus untuk C2 dan C3. Dan dalam waktu dekat akan kami harus membawa ke pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut untuk jangka pengesahan. Karena untuk program ini tidak bisa kemudian kami harus bekerjasama dengan studi. Kami harus bekerjasama langsung dengan pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut yang mereka keluarkan, dan kami menyusun kurikulum ini berdasarkan SPCW 2010 dan ILO model course 703 dan 704 untuk nautika dan teknika kapal niaga. Itu yang pertama kami harus sampaikan. Yang kedua, pertanyaan pokok kami adalah kami 3 minggu yang lalu sudah menyampaikan pemberitahuan Subdit Penyelenggaraan dan Kerjasama Industri berkaitan dengan pelaksanaan
uji sertifikasi kompetensi untuk nautika kapal niaga skema dan membuat sudah kami perintahkan sejak 2003 yang lalu dengan pokok utama dari NSP. Nah, kami sudah melaksanakan kegiatan itu sejak tanggal 8 April sampai dengan tanggal 13 hari Sabtu kemarin. Ternyata memang waktunya tidak cukup kami lakukan. Akhirnya kami harus lakukan sampai mulai hari ini juga, kurang lebih kami perhitungkan itu skemanya kurang lebih 14 hari. Nah, berkaitan dengan bantuan di bantuan pelaksanaan sertifikasi siswa SMK. Kalau tadi saya sempat mendengarkan dari penjelasan Pak Saryadi bahwa itu bisa saja dilaksanakan nanti setelah pelaksanaan itu permohonan bantuan sesuai dengan pertanggungjawaban bisa diajukan langsung ke subjek penyelenggaraan dan kebiasaan industri. Itu masih tidak saya tangkap. Yang itu, apakah kami di tahun 2019 ini, mohon maaf Ibu Yuli, salam ketemu lagi Ibu Yuli. Yang dikirimin salam hanya Bu Yuli. Kebetulan kami mendapat bantuan tahun 2018 mendapat pendampingan langsung dari Ibu Yuli. Kami bermohon jika dimungkinkan, karena tahun ini kami mendapatkan juga bantuan untuk menurunkan peningkatan GPK dalam rangka mengamankan TRT dan TOM. Karena masih ada beberapa guru kami yang belum terlebih khusus untuk TOT 312 dan TOT 690. Bila ada yang pokok yang kami ajukan berkaitan dengan peserta 3, kurikulum yang telah kami susun C2 dan C3, yang kedua berkaitan dengan LSP bantuan untuk pelaksanaan sertifikasi siswa yang saat ini sementara berjalan kami lakukan, kurang lebih ini akan masuk di 2 minggu untuk LSP. Dan yang ketiga berkaitan dengan masalah bantuan kalau dimungkinkan untuk bantuan pengembangan peserta kemaritiman dalam rangka peningkatan GTK khusus pelaut. Terima kasih, itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Saryadi, Pak Sustio, Bu Yuli atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Salam dari Manado, SMK Bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang disampaikan dari jauh, dari Bitung ya, ujung utara Indonesia ya. Tapi masih ada yang di lebih ujung lagi gitu ya. Oke Bapak, terkait untuk penyelarasan kurikulum, terima kasih atas update informasi yang disampaikan. Memang secara khusus untuk yang SMK bidang kemaritiman, khususnya untuk yang nautika kapal niaga ataupun teknika kapal niaga, memang regulatornya saat ini adalah dari Kementerian Perhubungan. Makanya kalau tadi Bapak sampaikan ada pembahasan terkait kurikulum bersama kawan-kawan dari BPSDM Perhubungan Laut, barangkali ini adalah langkah yang tepat begitu ya, langkah yang tepat untuk memastikan pemenuhan gitu ya, standar-standar yang memang di situ dipersyaratkan oleh Kementerian Perhubungan, khususnya untuk pemenuhan standar-standar IMO yang memang di situ menjadi kebijakan dari Kementerian Perhubungan sebagai standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kemaritiman. Kemudian terkait sertifikasi, dimungkinkan bahwa sertifikasi itu dilakukan terlebih dahulu, kemudian nanti melalui pola reimburse gitu ya. Namun ini bisa dilakukan untuk SMK-SMK yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan kami, Pak, gitu ya. Jadi kebetulan kemarin kami tahap
tahap 1 kami sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian bantuan untuk sertifikasi yang sampai dengan saat ini memang dalam proses untuk pencairan bantuan gitu ya. Namun dari pihak sekolah sudah melakukan uji kompetensi atau uji sertifikasi kompetensi, dan nanti tinggal dibayarkan. Jadi persyaratan pokoknya adalah untuk kalau kaitannya dengan reimburse itu adalah untuk SMK-SMK yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan kami begitu. Kemudian untuk 2019 apakah dimungkinkan untuk mendapatkan dukungan? Kami tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa misalkan tahun lalu mendapatkan bantuan terus kemudian tahun ini tidak lagi atau tidak boleh berpartisipasi dalam program yang ada di lingkungan Direktorat Pembinaan SMK. Namun tentunya kami juga ada pertimbangan kaitannya dengan urgensi dari program yang diusulkan gitu ya. Kalau memang sekiranya bahwa program yang diusulkan atau aktivitas yang diusulkan itu adalah memang sesuatu yang memang mau tidak mau harus dilakukan sekolah dalam kerangka untuk peningkatan kualitas, ya kami juga tidak menutup pintu seandainya misalkan sekolah Bapak mendapatkan bantuan kembali di tahun ini gitu ya. Karena memang tidak ada regulasi yang mengatur itu. Namun kalau misalkan yang diusulkan ternyata adalah program sejenis gitu ya, nantinya kan kami akan kami komparasi dengan SMK-SMK yang lain dengan kriteria yang ada. Ya tentunya nanti ketika sudah ada pemeringkatan kaitannya dengan hasil evaluasi, ya tentunya yang urgensinya paling tinggi itulah yang kami bisa berikan dukungan begitu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya dari SMK Pelita Bahari Bitung. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya ada agenda lain. Saya tawarkan ini ke Bu Yuli dan Mas Sulis, bisa lanjut? Bisa. Ya, jadi akan dilanjutkan. Pokoknya sampai Bapak Ibu puas gitu ya. Bapak Ibu puas, kami lemas di sini gitu ya. Bukan, bercanda ya Bapak Ibu ya, biar nggak stres gitu ya. Jadi nanti akan ada Mas Sulis dan Bu Yuli yang akan merespon pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya lihat sih masih ada beberapa yang dalam daftar antrian gitu ya, daftar antrian untuk menyampaikan pertanyaan. Saya mohon izin terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan oleh kawan-kawan saya. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam SMK bisa, salam SMK hebat. Terima kasih ya. Ayo maju Pak. Berapa itu? Kami persilakan untuk penanya berikutnya dari Pak Adi Susetyo. Halo, selamat sore Pak Adi. Waalaikumsalam Pak. Ada masih. Silakan Pak. Iya. Mohon kabarnya diaktifkan Pak. Enggak kelihatan video. Ya. Silakan Pak Adi dari SMK mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Pak, saya Pak Adi dari SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung Pak, atau disingkat SMK BNK. Yang saya mau tanyakan tentang Takola sebenarnya Pak. Jadi
kalau tidak salah, tanggal 17 bulan 1 kemarin saya sudah mengupload bantuan dari Lasdurin yang BKK ya Pak, BKK, karena sekarang memang kan sudah ditutup. Kemudian minta konfirmasinya itu kira-kira nanti per kapan itu diprosesnya ya Pak, soalnya memang BKK kami ini kan sedang dalam tahap pengembangan, sehingga kita membutuhkan dana untuk pengembangannya. Kemudian kami juga kemarin sudah melaksanakan pelatihan online juga untuk BKK. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan untuk bantuan LSP kemarin, memang ada sedikit ganjalan dari kami. Pertama waktu itu kami buka, itu ada instrumen yang harus diisikan di Takola. Nah, pada saat kami sedang mengumpulkan dokumen-dokumen untuk kami isikan di form di Takolanya, kemudian beberapa hari saya buka lagi, ternyata formnya sudah nggak ada lagi. Jadi di situ sudah disuruh upload proposal. Nah, sedangkan pertanyaan kami, proposalnya bentuknya seperti apa tidak dicontohkan di Takola, atau tidak ada rangka proposalnya di Takola. Itu saja sih Pak pertanyaan saya. Yang jelas tindak lanjut untuk Takola ini nanti kapan kira-kira? Apakah kami sempat ngisi instrumennya saja gitu, jadi proposalnya nggak ada, memang kami tidak upload. Kalau memang ada yang harus dilengkapi yang seperti apa kami mohon petunjuk. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi langsung saya jawab Pak ya, terkait dengan BKK Pak. Jadi untuk bantuan BKK ini akan kami segera proses Pak. Jadi sesegera mungkin mulai minggu depan kami sudah akan mulai memproses untuk seleksi BKK. Tapi yang perlu diingat ya untuk Pak Adi dan mungkin juga untuk sekolah lain, bahwa sifatnya ini kan bantuan. Artinya kita memberikan bantuan terhadap SMK-SMK. Jadi kami berharap bahwa program-program yang kami tawarkan bantuannya ini adalah program-program yang rutin dilaksanakan oleh SMK. Jadi sebenarnya ada bantuan ataupun tidak ada bantuan, ini adalah program SMK. Jadi bukan berarti ketika ada bantuan Bapak melaksanakan kegiatan, ketika tidak ada bantuan tidak melaksanakan kegiatan. Tidak seperti itu, tapi harusnya ini adalah program rutin. Jadi meskipun nggak ada bantuan juga ini terlaksana. Harapannya memang seperti itu Pak. Jadi terkait dengan kapan akan diproses, segera memang jadwal kami melaksanakan proses ini adalah bulan depan, minggu depan, mohon maaf. Jadi untuk Takolanya ditutup atau dibuka nanti, harapannya kami juga Bapak setiap hari mengakses web kami Pak, termasuk mengakses Takola ya. Jadi buka tutup itu tergantung masing-masing SMK. Kalau tidak pernah mengunjungi web kami ya berarti memang Takolanya tutup menurut perspektif Bapak. Karena kami tidak pernah tutup sebenarnya, kecuali untuk bantuan-bantuan yang sudah memang sudah penuh ya, tapi dari Lasdurin masih tetap ada. Kemudian untuk bantuan LSP Pak, untuk terkait dengan pengisian instrumen, memang seluruh bantuan dari Subdit Lasdurin tidak mempersyaratkan untuk pembuatan proposal. Jadi tidak ada yang namanya kewajiban untuk mengupload proposal, memang tidak ada, tapi hanya wajib mengisi instrumennya. Jadi kami acuannya dari mana? Acuannya dari Dapodik Pak. Jadi kami membandingkan apa yang ada diisi dalam instrumen, kemudian kami membandingkan dengan Dapodik SMK masing-masing. Jadi pengisian atau update dari Dapodik itu juga sangat menentukan bagi sukses tidaknya sekolah tersebut. Saya pikir itu Pak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, jadi mungkin saya garis bawahi Pak, untuk pengajuan proposal berarti melalui Takola itu tidak ada pengajuan proposal tapi cukup mengisi instrumen gitu Pak ya? Betul. Ya betul.
bisa, coba Bapak silakan cek di takolannya Pak. Masih bisa? Masih bisa. Yang untuk lasurin masih bisa. Untuk sudut lasurin masih bisa ya Pak? Oh, untuk halo? sudut lasurin masih bisa Pak ya? Ya, masih bisa. Halo Pak? Oke ya Pak ya? Oke, saya pikir itu ya Pak ya, nanti bisa menjadi perhatian untuk SMK yang lain. Sekarang kita ke penanya berikutnya, Pak Didik Redianto. Selamat siang, Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Videonya diaktifkan Pak supaya saya bisa lihat wajah Bapak. Oke. Terima kasih Pak Sulistyo sama Bu Yudi. Kami dari SMK Muhammadiyah 3 Donopo Kabupaten Madiun Pak. Ya, silakan terus Pak. Ya. Sejak tahun 2017 kami sudah melaksanakan program yang namanya kami beri nama servis busukan. Jadi ada 2 program. Yang pertama itu adalah servis di SMK itu sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah servis busukan. Servis busukan itu kita arahnya masuk ke desa-desa, baik itu ke kantor desa, kantor ataupun ke sekolah-sekolah, baik itu dari TK sampai ke tingkat SMPA. Jadi kita masuk ke arah-arah pedesaan dan juga pasar-pasar. Hal semacam ini itu telah dilakukan itu sejak tahun 2017. Ini mohon maaf, ini saya tunjukkan adalah kerjasama kami dengan MPM Motor. Kalau ini kan dari Honda, jadi salah satunya itu programnya seperti itu. Nah, apakah hal semacam itu masuk kriteria kelas industri atau bukan? Nah, itu Pak yang kami tanyakan, dan di Takula itu sudah kami masukkan kaitan dengan kelas industri program-program yang saya kemukakan tadi. Terima kasih Pak Sulis. Baik, terima kasih Pak Didik. Mohon maaf Pak Bambang. Pak Bambang. Mohon maaf. Iya, mohon maaf Pak Bambang. Iya. Baik Pak. Jadi apakah hal ini termasuk kelas industri? Jadi mungkin perlu dipahami Pak ya, antara program kelas industri dengan program kerjasama industri maupun program untuk TEFA atau mungkin program untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Jadi inti dari kelas industri ini Pak, jadi industri ini ada request khusus kepada sekolah untuk bisa menghasilkan lulusan yang betul-betul dibutuhkan oleh mereka. Intinya outputnya adalah menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh industri. Intinya seperti itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah kurikulum yang ada di industri diterapkan di sekolah melalui kurikulum implementatif tersebut. Program pembelajaran seperti apa? Bisa jadi nanti program pembelajaran seperti yang dilaksanakan oleh sekolah Bapak. Bisa jadi seperti itu Kak. Bisa jadi seperti itu, tergantung segmentasi masyarakatnya. Mungkin ada masyarakat yang memiliki kesadaran untuk datang ke bengkel, atau mungkin ada kultur masyarakat yang acuh terhadap pemeliharaan alatnya. Nah, ini mungkin salah satu strategi yang sekarang dikembangkan oleh Bapak. Jadi tolong nanti dipastikan apakah substansi kurikulum yang ada di dalam sekolah Bapak untuk di kompetensi keahlian tersebut apakah memakai modul-modul dari industri. Pastikan itu. Kalau tidak, mungkin bukan begitu Pak. Dan yang kedua,
Ya. Ini pertanyaan dari saya ini, apakah Bapak ingin mendapatkan bantuan atau hanya ingin menunjukkan bahwa mengkonfirmasi apakah itu adalah termasuk dalam kategori kelas industri gitu ya. Kalau Bapak ingin mendapatkan bantuan, Bapak mengisi takola Pak. Sudah. Nah, kalau itu sudah, berarti nanti dua hal itu sudah terpenuhi Pak ya kategorinya. Jadi gini Pak, untuk apa itu kurikulumnya itu kita sudah sinkronisasi karena Honda itu kurikulumnya itu sudah diakui secara nasional. Kemudian untuk dunia industrinya itu dari Honda, kalau di kami itu namanya MPM motor gitu Pak. Itu kan setiap 1 minggu itu minimal 2 kali, satunya hari Jumat itu ke sekolah kami untuk melaksanakan servis yang kolaborasi dengan siswa juga. Terus kemudian yang lainnya hari itu sesuai dengan jadwal itu melaksanakan servis kunjungan yang kita sebut dengan servis lusuhan. Semacam itu apakah juga termasuk kelas industri yang kami ajukan atau mungkin ada kriteria yang Pak dilaksanakan. Terima kasih Pak. Nanti pastikan Bapak mengisi takola ya Pak ya. Sudah Pak. Oke, pastikan Bapak mengisi takola dengan lengkap. Sambil berdoa Pak, mudah-mudahan Bapak termasuk sekolah yang dipanggil. Oke ya Pak ya. Nanti diskusi strategi nanti di kesempatan yang berbeda. Terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Mohon ada satu penanya lagi Pak, karena kita ada agenda di 13 barusan. Satu pertanyaan lagi, kami persilakan. TPS 13 tuh. Iya, TPS 13. SMK Bina Utama Kendal, kami persilakan. Silakan dari SMK Bina Utama Kendal. Selamat siang. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari SMK Bina Utama Kendal. Tidak bisa pakai tiket. Tidak apa deh, kita nomor teleponnya. Ya, karena nggak bisa terdengar ya. Silakan berikutnya SMK 3 Kota Tegal. Siap, terima kasih Bapak. Ya, silakan Pak. Untuk fitur videonya diaktifkan Pak supaya saya bisa lihat Bapak. Sepertinya lagi trouble nih Bapak, maaf Pak. Ya, gimana Pak pertanyaannya Pak? Oke Pak, terima kasih. Saya Mail Bapak. Ya Pak Mail. Ya, sudah pernah ke SMK 3 Tegal waktu launching kawasan Bapak. Terima kasih Bapak. Yang pertama saya tanyakan Pak Sulus, yaitu terkait dengan masalah takola Pak, aplikasi takola. Tahun 2018 kami dapat bantuan 4 macam yang diproses di takola Pak. 2 di antaranya ketika kami menyampaikan laporan itu sudah mendapat respon dan sudah dijawab bahwa sudah diterima karena sudah sesuai. Tetapi yang 2 itu sampai sekarang warnanya masih merah begitu Pak. Hasil respon dari direktur belum ada, sehingga kami belum tahu apakah laporan kami sudah diterima apa belum. Tapi yang jelas dari semua bantuan yang sudah kami terima, laporan sudah kami sampaikan semua Pak. Yang kedua, saya bertanya terkait dengan masalah bantuan peralatan SMK revitalisasi Pak. Di situ dicantumkan bantuan SMK revitalisasi peralatan ya Pak, peralatan SMK revitalisasi. Pertanyaannya Pak, kalau di situ sudah berbunyi
bantuan peralatan SMK revitalisasi, karena kami itu revitalisasinya itu kemaritiman, apakah ketika kami dapat bantuan itu boleh untuk jurusan yang lain, selain kemaritiman? Saya kira itu dulu Bapak. Pak Sulis, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya sampai berdebat-debat ini nunggu pertanyaan apa lagi ini. Ternyata pertanyaannya bukan untuk bantuan dari Lasjurun ya Pak ya. Baik, langsung. Baik. Apakah ada informasi Pak, 2 laporan yang belum mendapatkan respon ini bantuan apa Pak? Baik Pak, yaitu bantuan Teknopark Pak. Oke, terus? Yang kedua bantuan RPS. Bantuan RPS. Kalau yang sudah ada respon dan kami sudah diterima laporannya, itu SMK Kelautan pendukung kemaritiman. Yang kedua bantuan Majestic Pak, PIK. Baik Pak, berarti alhamdulillah yang dari Lasjurun yang pengembangan SMK Kelautan ini sudah mendapat respon ya Pak ya. Baik Pak. Ya, tapi Bapak sudah ada upaya untuk menghubungi dari fasilitator dari Teknopark maupun dan RPS Pak. Kalau saya itu biasanya itu konsultasinya ke ini Pak, ke pendamping ya, pendamping tamu. Ya, pendamping. Ya. Yang di Jawa Tengah itu Pak Fran. Terus? Ya, beliau menyampaikan bahwa ditunggu saja gitu Pak. Ini Pak Masilis, mohon maaf. Sebetulnya itu bukan masalah buat kami begitu, karena kami juga sudah ada bantuan lagi, yaitu LAPP 1 yang nilainya 25 juta, itu sudah proses MOU, tinggal tanda tangan dari provinsi Pak, lagi menunggu tanda tangan dari provinsi. Yang kedua, malah kami satu lagi sudah cair, yaitu bantuan SMK yang direnovasi atau direvitalisasi sebanyak 1,9 M begitu. Artinya kalau tadi Pak Saryadi menyampaikan bahwa SMK yang belum menyampaikan laporan itu tidak akan digelontorkan bantuan yang berikutnya begitu Pak. Tapi kalau kami sudah ada 2 poin yang sudah jelas dalam bantuan, artinya bahwa kami sudah di AVV laporan yang 18 kali yang ada dari berdasarkan pasal yang begitu. Buat kami tidak ada masalah, cuman kami tetap artinya ketika kami menyampaikan laporan itu kita berharap supaya ada cepat respon dari direktorat sehingga kami itu tidak bisa konsentrasi dengan pekerjaan yang lainnya begitu. Mohon maaf Pak Silis. Ya, baik Pak. Ya, mudah-mudahan hanya karena petugasnya lupa memberi warna hijau Pak. Ya. Karena kesibukannya ya Pak, kesibukan direktorat kan iya, oke, ya. Saya pikir itu ya Pak ya, jadi tidak ada yang emergensi ini sebenarnya dari SMK 3 Tegal ini ya Pak ya. Itu proses pelaksanaan bantuannya ini ya Pak ya, termasuk bantuan peralatan kan juga sebenarnya nggak ada masalah juga Pak. Untuk penggunaan bantuan Pak ya, untuk revitalisasi itu memang harusnya fokus Pak, fokus kepada bidang revitalisasinya Pak. Saya yakin Pak itu sebenarnya kalau misalnya kita identifikasi dengan benar itu sebenarnya malah pendanaannya kurang Pak. Jadi Bapak fokus Pak ya, fokus ke bidang revitalisasinya. Misalnya Bapak ditunjuk untuk bidang kemaritiman, maka fokus ke situ Pak. Dipenuhi Pak. Ya Pak ya. Siap Bapak. Siap. Oke, terima kasih Pak. Saya pikir itu Bapak dan Ibu materi kita pertemuan pada siang sampai dengan sore hari ini. Karena waktu yang terbatas, maka video conference pada sore ini bisa kita akhiri. Jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk langsung menghubungi kontak servis kami. Nanti akan kami sampaikan di dalam resume di paparan kami sampaikan, termasuk di di lembaran di paparan yang telah kami tayangkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan semuanya bisa mengajukan takola. Kami tunggu
Mudah-mudahan semua mendapat bantuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.